Wah, cuaca hari ini bagus ya. Darlin, libur-libur begini, cuaca lagi cerah, kita pergi piknik yuk. Oke, Ma. Tempatnya di mana? Bagaimana kalau kita piknik di taman yang sejuk dan nyaman? Setuju. Yuk bantu Mama siap-siap untuk piknik. Oke, Ma. Yuk. Wah, tempatnya bagus ya, Ma. Iya, tempatnya bagus ya Darlin. Ada papan peraturan, kita baca sama-sama ya Darlin ya. Mama yang baca ya. Oke, siap. Dengerin Mama ya. Peraturan nomor 1, harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Aku udah mandi dan pakai baju yang rapi, Ma. Bagus ya. Lalu peraturan nomor 2, selama ibadah tidak boleh makan ataupun minum, apalagi sambil main. Oke, Ma. Lalu peraturan nomor 3, siapkan hati untuk Tuhan dengan penuh semangat dan beribadah dan mengikuti instruksi dari kakak sekolah minggu. Oke, Ma. Oke, yuk kita mulai ibadah hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama beribadah walaupun hanya melalui online, tapi kami rindu untuk ketemu Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sertai kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Shalom adik-adik. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah sukacita kita? Kita mau nyanyikan bersama-sama. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya, kita mau katakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita mau katakan sama Tuhan. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Sekali lagi dari awal. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita katakan buat Tuhan. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau katakan, kalau
Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Yuk adik-adik, kita sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Sama-sama kita katakan dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk adik-adik, sama-sama kita sembah Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Yuk adik-adik, lebih sungguh lagi katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
Yuk adik-adik sama-sama ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa. Kalau kami boleh kembali Tuhan bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami mau dengar-dengaran Tuhan, kami mau duduk manis Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Mu, biar kiranya kami bisa mengerti, kami bisa memahami setiap firman hari ini. Biarlah Tuhan firman hari ini Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, aku Lani, salah satu detektif yang akan membawakan ayat hafalan hari ini. Simak dan ikuti ayat hafalan ini ya adik-adik. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kita ulangi sekali lagi ya. Sekarang detektif ajak kalian semua untuk bangkit berdiri dan ikuti gerakanku ya. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bagaimana adik-adik? Sudah hafal kan? Sekarang kita ulangi sekali lagi dengan lebih semangat. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Wah, kalian hebat adik-adik. Selalu ingat dan perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, namaku Filipus. Jarang ya namaku disebut di dalam Alkitab. Aku salah satu murid dari Tuhan Yesus. Hari-hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kami, murid-muridnya, akan segera berakhir. Dan Tuhan Yesus akan kembali naik ke surga. Surga adalah rumah Bapa, tempat tinggalnya. Hal ini yang ingin aku sampaikan ke adik-adik semua. Aduh, senang ya bisa sama-sama bersama Yesus dan tinggal juga dengan Dia. Adik-adik juga mau kan? Tapi, apakah kamu yakin surga itu ada? Hari ini kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan supaya adik-adik yakin dan percaya bahwa surga itu ada dan Tuhan sedang menyiapkan tempat untuk adik-adik, untuk kita semua. Saya akan segera menghubungi secret agent yang siap bantu menjelaskan. Selamat datang di CK7 Secret Agent. Apa yang bisa dibantu? Bisakah kamu bantu jelaskan beberapa hal tentang surga? Apakah surga itu ada? Rupanya itu yang ingin kalian ketahui. Wait, kita mulai dengan ayat ini, oke? Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Siapa anak manusia yang dimaksud? Dialah Yesus. Jadi, kalau Yesus turun dari surga, berarti surga itu ada. Iya kan?
Walaupun sekarang kita tidak bisa melihat surga itu, bentuk, warna, tapi ada beberapa hal yang bisa kita ketahui tentang surga dari Alkitab. Yuk kita baca lagi ya. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Apakah surga ada? Ada. Apakah di surga ada tubuh hina? Tidak ada. Apakah di surga ada sakit pusing, diare? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Apakah surga ada? Ada. Apakah di sorga ada kebinasaan, kehancuran, kerusakan? Tidak ada. Apakah di sorga ada kecemaran atau hal-hal yang kotor? Tidak ada. Apakah di sorga ada yang layu, misalnya bunga-bunga yang layu, mawar atau pohon yang layu? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apakah sorga ada? Ada. Apakah di sorga ada ngengat? Tidak ada. Apakah di sorga ada karat? Tidak ada. Apakah di sorga ada pencuri atau perampokan? Tidak ada. Dari beberapa ayat yang sudah kita baca, kita sekarang tahu sorga itu benar-benar ada. Dan tahu nggak adik-adik, hebatnya sorga adalah tempat atau rumah yang Tuhan sedang siapkan untuk semua yang rindu. Nah, adik-adik, siapa yang rindu untuk memiliki tempat di surga? Angkat tangannya. Pastikan nama adik-adik tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerima Yesus sebagai juru selamat. Mengaku bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau kami boleh belajar bahwa sorga adalah rumah atau tempat yang Tuhan sedang siapkan bagi kami semua. Dan kami semakin yakin bahwa sorga itu ada. Tuhan, ajar kami untuk memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, supaya kami memiliki tempat di sorga. Terpujilah namamu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Nah adik-adik, hari ini adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Sekarang saatnya adik-adik untuk menjawab pertanyaan berdasarkan khotbah hari ini. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu dari Toddler Little Blessing hingga sekolah minggu kelas kecil, yaitu untuk dari adik-adik dari yang playgroup hingga dengan kelas 1 SD. Adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari soal-soal yang kakak bacakan ya. 1. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang A. Neraka itu ada. B. Rumahku di surga. Jawaban yang benar adalah B. Rumahku di surga. Kita masuk ke soal nomor 2.
Siapakah murid Yesus yang menceritakan bahwa Yesus akan kembali ke surga? A. Filipus. B. Yohanes. Jawaban yang benar adalah A. Filipus. Kita masuk ke soal nomor 3. Tempat apakah surga itu? A. Rumah Filipus yang indah. B. Rumah Bapa, tempat tinggal Yesus. Jawaban yang benar adalah B. Rumah Bapa, tempat tinggal Yesus. Nah adik-adik pasti sudah menjawab dengan benar. Adik-adik semua hebat. Sekarang kita masuk untuk kelompok kedua, yaitu untuk dari adik-adik sekolah minggu kelas besar. Untuk adik-adik dari kelas 2 SD hingga kelas 6 SD. Kakak akan membacakan soalnya ya, dan adik-adik dapat memilih salah satu jawaban yang tepat. Nomor 1. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat tersebut terdapat di kitab A. Filipi, B. Yohanes, C. Petrus. Jawaban yang benar adalah B. Yohanes. Kita masuk ke soal nomor 2. Siapakah yang dimaksud dengan anak manusia? A. Filipus, B. Yohanes, atau C. Tuhan Yesus. Jawaban yang benar adalah C. Tuhan Yesus. Kita masuk ke nomor 3. Menurut Filipi 3 ayat 20 hingga 21, mengapa tubuh tidak merasakan sakit saat di surga? A. Di surga tubuh kita diubah menjadi tubuh mulia. B. Di surga tubuh kita menjadi roh. Atau C. Di surga banyak makanan sehat dan bergizi. Jawaban yang benar adalah A. Di surga tubuh kita diubah menjadi tubuh mulia. Soal nomor 4. Apa yang Yesus lakukan di surga? A. Menghukum orang yang berdosa. B. Mempersiapkan tempat di surga buat kita yang percaya. Atau C. Menghukum orang yang tidak percaya kepadanya. Jawaban yang benar adalah B. Mempersiapkan tempat di surga buat kita yang percaya. Kita masuk ke soal yang terakhir ya adik-adik, soal nomor 5. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa ke surga dan tinggal bersama Yesus? A. Percaya kepadanya dan tidak perlu ke gereja. B. Percaya dan mengakui bahwa Yesus Sang Juru Selamat. Atau C. Percaya kepadanya dan tetap melakukan dosa. Jawaban yang benar adalah B. Percaya dan mengakui bahwa Yesus Sang Juru Selamat. Nah adik-adik pasti sudah menjawab semua soal-soalnya dengan benar kan? Adik-adik semuanya hebat. Adik-adik jangan lupa ya untuk mendengarkan khotbah di minggu depan agar adik-adik dapat menjawab semua soal-soal kuisnya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa dan mengucap syukur atas ibadah hari ini yang berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami percaya firman Tuhan hari ini dapat dimengerti dan agar tertanam di hati kami. Dan sekarang kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan tolong berkati Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan Yesus melawat bangsa kami agar jadi penuaian jiwa terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mendengar doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Berkatilah mereka dan keluarganya supaya mereka bisa sehat selalu dan supaya mereka bisa memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik. Kami juga mau berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto supaya mereka diberikan kesehatan dan bisa memimpin gereja ini menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk tim medis yang setia melayani pasien. Semoga tim medis tidak terpapar virus pasien yang dilayani ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit agar disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita akan terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.